Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang steering wheel keypad dan bagaimana cara mengoperasikan main menu Volvo FM maupun FH Series 4. Nah, di dalam steering wheel Volvo versi 4, ya, jadi di sini ada beberapa tombol, ya, atau keypad pada steering wheel. Itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kali ini saya akan membahas keypad steering wheel yang sebelah kanan dulu. Nah, di sini saya akan bahas yang paling lengkap, ya, menunya yang paling lengkap yang pada bagian bawah ini. Nah, pada bagian sebelah kanan di sini ada 5, ya, ada 5 jenis tombol, ya, ada lima jenis tombol. Nah, di antaranya yang pertama di sini adalah tombol pertama ini adalah focus change between navigation display atau untuk secondary display. Jadi fungsinya ini adalah untuk memindahkan fungsi layar. Nah, nanti bisa kita operasikan layar pertama atau DID, ya, driver display, information display, atau yang secondary display, ya, atau SID, ya. Nah, kemudian yang kedua di situ adalah navigate left, ya, atau fungsinya untuk tombol memindahkan ke sebelah kiri, ya. Kemudian yang ketiga di situ adalah escape, ya. Kita ketahui fungsi tombol escape adalah tombol untuk cancel maupun kembali atau go back, ya. Nomor 4 di situ adalah navigate right, ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk tombol menu ke sebelah kanan, ya. Kemudian yang nomor 5, nah di situ adalah untuk navigate, ya, up atau down, ya. Di situ untuk posisi kita menggerakkan menunya ke atas maupun ke bawah, ya. Nah, kemudian kalau kita tekan di situ nanti atau tombol untuk selection atau untuk OK, ya, OK atau enter, ya, untuk memilih menu yang kita pilih, ya. Jadi di sini ada 5. Kemudian kalau yang di bagian bawah di sini, ini ada lambang sound. Ini adalah untuk menurunkan atau menaikkan volume, ya. Sedangkan ada yang bagian atas yang tidak ada nomor ini adalah untuk multimedia, baik untuk next-nya, ya. Oke, ya, selanjutnya kita akan bagaimana proses main menu pada DID, ya, atau driver information display. Baik, selanjutnya kita langsung ke menu, ya. Nah, di sini ada tombol, ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita menu, di situ ada tachograph, git, ya, ada trip komputer, ya, setting dan maintenance, ya. Jadi di sini saya akan bahas satu per satu, ya. Mulai dari tachograph, ya, kita klik tachograph. Nah, di situ ada menu, ada rest time, full day drive time, ya. Nah, kemudian one way, ya. Jadi bisa terlihat di sini apa saja sih isinya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih gates, ya. Nah, enter. Nah, seperti itu. Di situ ada axle load distribution, ya, brake pressure, ya. Ada speedometer atau kecepatan, ya. Di situ ada baterai status, ya, ada volt ataupun ampere meter, ya, arusnya, ya. Kemudian engine oil level, ya. Kemudian ada engine oil temperature, ya, engine oil pressure, ya, gearbox oil temperature, ya, turbo boost pressure, ya. Kemudian juga ada driver alert support, ya. Kemudian tanggal, ya. Kemudian different slot lock, ya, di vlog, ya. Oke, selanjutnya escape, ya. Kita ke bawah ke trip komputer, ya. Di situ ada fuel consumption-nya berapa yang sudah terpakai, ada trip meternya, ya, jaraknya, ya, jarak yang ditempuh. Kemudian ada LED fuel reset, ya. Kemudian ada fuel consumption. Nah, setelah selesai, ya, ini adalah data-datanya, ya. Ya. Kemudian nanti kita coba
escape lagi. Ya. Nah, ini ada load indikator tadi, ini masih sama ya. Ya, ini kalau yang tipe unit yang paling lengkap. Ya. Kita escape, kemudian di situ ada heater timer ya, atau untuk pemanas. Di situ ada engine heater, kemudian ada parking climate. Ya. Nah, jadi di sini ini tergantung ya. Ada beberapa unit yang ada, ya ada yang tidak. Ya, kalau unit di Indonesia itu biasanya ini tidak ada, ya kebanyakannya tidak ada karena tidak ada menggunakan tidak ada iklim dingin, ya. Nah, di sini ada favorit display, ya. Nah, ini ada yang mode tampilan ya, untuk tampilan. Kemudian kita lanjut ke menu setting. Ya, di situ ada language ya atau bahasa, ya ada display, ya, download indikator, ya. Jadi untuk bahasa ini hanya ada 3, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Ada display, ya. Display di sini ada brightness atau kecerahan, ambient temperature light sensor, ya. Di sini untuk tombol kecerahan ya, kecerahan daripada display kita, ya. Kemudian ini adalah light sensor, ya. Nah, selanjutnya kita escape, ya. Nah, ini load indikator masih sama seperti yang tadi. Kemudian, nah ini ya untuk load indikator tadi ada calibrate, ya ada truk maupun trailer. Jadi kita sesuaikan, ya kita sesuaikan dengan unit tersebut. Ya. Dan ingat, ini kalau dia memiliki sensor loadnya. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita escape, kemudian di situ ada LCS zone, ya menunya. Kemudian lanjut lagi kita ke setting vehicle, di situ ada traction control, ya traction control apa aja, auto deploy, ya. Kemudian dari situ ke bawah lagi, di situ adalah alarm untuk mengatur alarm. Kemudian trip komputer, ya masih sama seperti yang menu di atas tadi, ya. Kemudian drive time, ya. Unit, ya climate, ya auto default mode, ya ini untuk AC, ya setting untuk AC. Oke, selanjutnya kita ke menu maintenance. Nah, di sini yang paling banyak, ya kita bahas dari atas. Di situ ada vehicle message atau pesan kerusakan yang ada pada unit, ya. Jadi apabila terjadi trouble atau breakdown nanti ada message-nya atau ada pesannya. Kemudian usage data. Nah, dari sini kita bisa melihat jarak yang ditempuh, kemudian rata-rata konsumsi fuelnya, ya. Kemudian di sini juga apa namanya rata-rata kecepatan sama engine horse, ya engine horse atau HM, ya biasa disebut dengan HM, ya. Jadi di sini data-data di sini sudah lengkap, ya sudah terekam semua, ya. Kemudian di sini ada brake wear, ya brake wear atau kausan daripada brake. Kemudian next service. Jadi di sini bisa kita nanti setting itu kapan servis berikutnya, ya. Lanjut di sini ada vehicle data, ya vehicle data. Nah di sini jarak yang sudah ditempuh sama, ya. Kemudian sama engine horse. Jadi di sini menunya hampir sama dengan yang di atas, ya. Tapi aktual di lapangan kadang yang di sini saja yang ditampilkan, yang pada bagian atas tadi tidak ditampilkan, ya untuk engine horse-nya. Ya. Silakan nanti bisa dicoba, ya. Kemudian selanjutnya di situ ada diagnostik, ya. Diagnostik, ya di sini dia berfungsi, di situ ada DTCS. DTCS di situ adalah fungsi untuk menampilkan kode-kode kerusakan. Nah, contoh ini adalah HMI OM, ya. Di sini ada kodenya yaitu kode kerusakan. Ya, contoh U114B12 itu adalah salah satu contoh. Dan untuk trouble code-nya bisa kita lihat pada menu impact. Ya. Kemudian instrumen test. Di sini ada gig test, kemudian display test. Ya, jadi kita bisa
ngecek fungsi-fungsi dari maupun gate-nya, display-nya, dan speakernya. Ya, jadi itulah beberapa fungsi dan pengoperasian daripada main menu ya DID ya. Kemudian di sini ada service data reset. Jadi kita melakukan peresetan, baik itu kita ganti baterai ya, kemudian air dryer atau APM-nya, kemudian next service-nya. Ya, jadi kita nanti bisa kita atur di sini ya. Kemudian di sini kita melakukan draining ya, atau membuang air ya, daripada di water separator ya. Kemudian di situ ada fuel priming ya. Fuel priming ini digunakan pada saat kita melakukan pergantian filter dan fuel dan lain-lain ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk penjelasan tentang menu ya, tentang main menu dari Volvo ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semangat pagi.